yang terhormat Dewan Juri dan juga seluruh peserta yang telah mengikuti debat kali ini. Baik, sebagai pembicara ketiga tim pemerintah penutup, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Sebagai pembicara ketiga tim pemerintah penutup, saya akan membawa 3 poin sanggahan dan argumentasi di dalam pidato saya. Pertama, saya akan merespon untuk pembicara kedua oposisi. Yang pertama adalah di mana tim oposisi mengatakan bahwa akan berpengaruh pada akreditasi. Namun kami di sini mengakui hal itu, dan selanjutnya tetapi akreditasi sebenarnya adalah bukan tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Dan selanjutnya peningkatan akreditasi tidak serta-merta berpengaruh pada subsidi proporsional yang diberikan pemerintah, karena akreditasi prodi pada dasarnya akan menyangkut banyak hal seperti mahasiswa, jumlah lulusan, fasilitas dan tenaga kependidikan dan sebagainya. Selanjutnya, prodi seharusnya juga tidak menunggu subsidi proporsional dari pemerintah. Pemerintah baru akan mengalami peningkatan akreditasi. Tetapi pada hal ini, prodi diharapkan mampu, mandiri, dan mengusahakan akreditasinya sendiri. Dan yang terakhir adalah, selain itu, masalah akreditasi prodi masih ada sangkut pautnya dengan yang namanya institut, di mana institut sendiri juga pastinya akan memberikan subsidi kepada semua prodi, termasuk prodi yang tidak populer. Dan selanjutnya sanggahan yang kami ingin ajukan yang kedua adalah tim oposisi mengatakan bahwa subsidi proporsional ini adalah keuntungan jangka pendek bagi negara. Kami menegaskan bahwa justru itu sebaliknya akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi negara itu sendiri. Justru karena ada penyerapan tenaga kerja pada prodi yang populer, maka ada dua versi hasil yang akan muncul setelahnya. Yang pertama adalah mampu menciptakan tenaga kerja, dan selanjutnya adalah lulusan prodi populer juga akan berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain, sehingga argumen dari oposisi pembicara kedua terbantahkan. Selanjutnya, sebagai pembicara ketiga, saya akan memberikan dan menjelaskan 3 argumentasi dalam pidato saya. Yang pertama adalah bagaimana institut menempatkan subsidi ini secara proporsional dan efektif. Yang kedua adalah bagaimana sikap dari prodi yang tidak populer dalam hal ini. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah apa implementasi mahasiswa ataupun lulusan yang mendapat subsidi proporsional ini pada bidang problematika daerah tertinggal. Inilah beberapa proposal yang akan kami ajukan dan akan kami jelaskan setelah ini. Yang pertama adalah setelah pemberian subsidi secara proporsional ini, maka institut akan melakukan seleksi terhadap oknum pendidik yang lebih berkompeten. Artinya, institut tidak serta-merta akan memasukkan tenaga pendidik sebagai tenaga pendidik dalam prodi yang populer, tetapi sehingga pendidikan di sini dari segi kualitas dan juga kuantitas akan semakin lebih baik. Selanjutnya adalah dengan adanya subsidi proporsional ini, maka akan memberikan efek yang lebih luas pada institut ataupun perguruan tinggi negeri, sehingga institut lebih gencar untuk mempromosikan dan memperbaiki manajemen pendidikan. Sehingga dengan adanya perbaikan pada manajemen pendidikan, maka perguruan tinggi dan juga mahasiswa-mahasiswa akan mengalami perubahan dan perbaikan yang lebih baik. Selanjutnya, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, di balik itu juga prodi yang tidak populer tadinya akan merasa memiliki motivasi dalam memperbaiki diri, baik dari segi kualitas maupun kuantitas prodi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, satu pukulan terhadap prodi yang tertinggal ataupun prodi yang tidak populer untuk menjadikan dirinya sebagai prodi yang populer dan menjadi prodi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyerap banyak tenaga kerja, sehingga subsidi proporsional yang dibahas pada mosi akan didapat juga oleh mereka. Sehingga Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, adapun yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu oposisi juga tadi mengatakan bahwa negara tidak akan bisa menyelesaikan perubahan dunia. Namun perubahan dunia yang dimaksud oleh tim oposisi pembicara kedua masih belum mengspesifikan secara rinci dengan bukti-bukti yang kuat. Dan terakhir adalah hal yang ingin kami bantah kepada tim oposisi juga mengatakan bahwa negara akan menjadi aktor-aktor yang hanya bisa membeli ataupun menggunakan tenaga kerja yang lebih siap dari negara lain. Kemudian, namun
kami menyatakan dari tim pemerintah penutup tidak ada istilah demikian jika subsidi itu benar-benar sudah ditempatkan pada posisinya. Dan argumentasi kami yang paling terakhir adalah problematika daerah tertinggal pun akan semakin terpecahkan. Semakin terpecahkan di sini dimaksud adalah pemerintah juga seharusnya akan membuat sebuah narasi pada pembangunan daerah tertinggal dalam konteks ekonomi dan juga pendidikan. Caranya adalah dengan menempatkan mahasiswa yang disubsidi proporsional dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini akan berkesinambungan juga dengan jalannya program KKN yang saat ini. Sehingga masalah problematika daerah tertinggal dapat terkurangi dengan hal ini. Dan pada akhirnya kami dari pihak pemerintah penutup sangat bangga mendukung mosi kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari tim pemerintah penutup, Dewan Juri yang terhormat dan tim dari kedua tim, baik oposisi maupun pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, musik kita pada perdebatan kali ini adalah Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi telah memberikan beberapa argumen dan sangat-sangat mereka terhadap pembicara atau pembicara pemerintah pembuka sebelumnya, di mana pada pembicara pertama oposisi mengatakan bahwa dengan adanya subsidi proporsional ini, maka hal tersebut akan membuat suatu universitas akan memiliki daya rendah dengan pemberian subsidi proporsional ini, di mana tim dari oposisi mengatakan jika bahwasanya pemberian subsidi ini hanya diberikan pada kalangan-kalangan bawah. Jadi di sini tim oposisi berpikiran sempit bahwa jika pemberian proporsional subsidi proporsional ini akan membuat suatu program studi menjadi program studi yang memiliki nilai yang rendah. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini kami juga menyanggah hal tersebut, di mana pemberian ini bukan karena adanya kekurangan pada suatu lembaga atau prodi tertentu, namun pemberian ini berdasarkan dengan daya serap atau daya keterserapan lulusan dari suatu program studi tersebut, sehingga pemerintah memberikan suatu subsidi proporsional dalam hal ini karena adanya peluang usaha atau peluang keterserapan pada lulusan tersebut. Yang kedua adalah kami juga menyanggah dari pernyataan dari pihak oposisi pertama yang mengatakan bahwa mereka tetap visioner dalam hal ini. Dalam hal ini tetap visioner yang mereka katakan adalah di mana mereka memberikan salah satu contoh pertama adalah program studi biologi, yang mana program studi ini akan tidak diperhatikan jika pemberian subsidi ini hanya pada lulusan atau prodi-prodi yang memiliki keterserapan yang lebih tinggi. Dalam hal ini mereka juga tidak mengerti konteks yang sedang dibicarakan, di mana konteks yang kita bicarakan pada saat ini Dewan Juri yang terhormat adalah pemberian subsidi pada prodi-prodi yang keterserapannya lebih tinggi, sehingga jika memang lulusan lulusan dari program studi biologi ini atau zoologi ini memang dibutuhkan pada zaman saat ini, di mana tim oposisi sebelumnya memberikan contoh adalah pada masa pandemi sekarang ini. Jika memang dibutuhkan pada masa pandemi sekarang ini, maka tidak salahnya ataupun tidak ada masalahnya jika pemberian subsidi juga diberikan kepada lulusan ini. Itu yang mereka tidak mengerti dalam konteks dalam hal ini. Jadi pemberian subsidi ini bukan karena adanya prodi-prodi yang terserap pada saat ini, tapi memang jika memang adanya kesempatan dari prodi-prodi lain untuk menyerap atau untuk berkembang pada saat ini atau dibutuhkan, maka pemberian subsidi juga dapat diberikan. Yang kedua adalah kami juga menyanggah dari pihak oposisi, pembicara kedua yang mengatakan bahwa apresiasi pemerintah kenapa diberikan secara ekonomi atau subsidi dalam hal ini diberikan akibat sesuai dengan status quo, di mana status quo kita pada kesempatan kali ini adalah di mana terdapat banyak pengangguran kerja, di mana tim oposisi dalam hal ini mendefinisikan jika pemberian subsidi pemerintah ini akan berpengaruh pada prodi-prodi yang lebih kecil. Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan sanggahan bahwa pemberian subsidi proporsional ini tidak akan berpengaruh pada program studi yang kecil atau yang rendah, di mana jika pemberian subsidi proporsional ini akan lebih menguatkan atau lebih menggairahkan prodi-prodi lain untuk dapat berkembang dan bersaing, sehingga mereka juga akan mendapatkan subsidi proporsional dari pemerintah ini. Ini adalah juga sangat mendukung pernyataan dari pembicara pertama kami, sehingga pemberian subsidi proporsional ini akan membangkitkan
kualitas atau fasilitas dari program-program studi lain yang lebih kecil. Kami juga menyanggah pernyataan dari pembicara kedua yang mengatakan jika pemberian subsidi proporsional ini akan berakibat buruk pada akreditasi suatu universitas. Dewan Juri yang terhormat, kami dalam hal ini juga menyanggah kembali dengan membandingkan data yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, di mana tim oposisi mengatakan bahwa pemberian subsidi proporsional ini akan berpengaruh buruk pada akreditasi suatu universitas. Dewan Juri yang terhormat, kita harus mengetahui latar belakang pemberian subsidi ini, di mana latar belakang pemberian subsidi proporsional ini akibat dari keterserapan lulusan. Dalam hal ini, prodi-prodi yang diberikan subsidi proporsional ini sudah dilakukan pendataan sebelumnya, di mana prodi-prodi yang diberikan ini memang berkualitas dan bukan tidak berkualitas. Sehingga dalam hal ini sangat salah jika tim oposisi mengatakan jika pemberian subsidi secara proporsional ini akan berakibat buruk pada kenaikan atau masalah akreditasi suatu universitas. Dalam hal ini kami bahkan memberikan argumen yang lebih baik, yang mana pembicara pertama telah mengatakan jika suatu akreditasi universitas akan berpengaruh pada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh suatu universitas, jumlah guru, jumlah dosen, dan jumlah siswa, dan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh suatu universitas. Dalam hal ini, tim oposisi sangat tidak mengerti apa jalur konteks perdebatan yang sedang kita debatkan pada kali ini. Sehingga dalam hal ini, kami dari tim pemerintah penutup sangat percaya dan bangga mengangkat mosi kita pada kali ini, dan kami sangat setuju dengan mosi ini, dan kami sangat percaya bahwa perdebatan dari pemerintah penutup akan memenangkan debat pada kesempatan kali ini. Terima kasih.